Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Tony hari ini. Nah, hari ini kita belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 di kelas 3. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat memahami konsep perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengisi bagian percobaan, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang perubahan wujud dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan wawancara, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Yang kelima, siswa dengan melakukan pemanasan sebelum olahraga, siswa dapat mengidentifikasi cara menendang bola dengan tepat. Nah, ayo mengamati. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, coba kalau anak-anak beli es, pasti di bagian luarnya ada apa yuk? Nah, ada seperti embun yang menempel pada bagian gelas. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, itu adalah proses pengembunan. Kalau anak-anak bisa mencermati atau mengamati, kadang waktu ke warung beli es teh, nah di gelasnya pasti bagian luarnya ada bintik-bintik air. Setelah beberapa saat kemudian, jadi ketika dimasukkan es batu, tidak langsung keluar bintik air, tapi menunggu beberapa saat kemudian karena masih proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, sebagai contoh itu ya anak-anak ya, gelas yang diisi es batu, pasti bagian luar gelasnya, sisi luarnya akan terdapat beberapa bintik-bintik air. Nah, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Nah, bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa luar gelas menjadi basah? Nah, kamu perlu memahaminya. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air yang di sekitarnya. Ayo mengamati. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut. Alat dan bahan. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Yang ketiga, biarkan sekitar 1-2 menit. Yang keempat, buka tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, biasanya nanti akan terdapat bintik-bintik air di tutup gelas, sama seperti bintik-bintik air pada sisi luar gelas. Bedanya di sini terdapat pada tutup gelas karena menggunakan air panas atau air hangat. Sedangkan jika menggunakan air dingin atau es, nah nanti bintik-bintiknya akan di sisi luar gelas. Seperti itu anak-anak. Nah, ayo berdiskusi. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air.
Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Nah, apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok, wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Nah, begitu anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terima kasih.